Selamat pagi pemirsa. Sekarang hari Senin, tanggal 15 Februari, jam 5.48. Suhunya 16 Fahrenheit dan kondisinya sekarang mati lampu. Dingin sekali. Brrr. Halo, selamat pagi pemirsa semuanya. Hari ini hari Senin, jam 7 pagi. Suhu menunjukkan 16 derajat Fahrenheit, itu sekitar -8 ya. Kalau enggak -8, kalau -7 ya. Itu kita sudah turun salju di sini. Tuh nafas saya ya. Kalau ngomong ini ya. Apa? Ngembun, menguap. Ada uapnya. Mas Herwin, kamu ngelihat apa ya Allah? Iya, aneh. Mas Erwin lagi melihat salju ternyata, teman-teman. Itu dia udah dengan perlengkapan. Di sini lagi mati lampu ya pemirsa ya. Jadi suhu dingin tapi mati lampu ya. Bayangkan sajalah, lumayan kan. Jadi nggak ada heater. Kita anggap aja berlibur ya. Lagi berlibur di Colorado. Saya lihatkan ya di depan saya ini. Tuh. Selamat pagi. Ini es yang kemarin saya bikin, sekarang udah full dengan salju ya. Ini sekarang lagi turun salju ya guys. Tuh. Aduh ya, itu saljunya masih turun ya sampai nanti sore. Halo pemirsa, selamat pagi. Ini sekarang saya ada di luar. Suhu ini sekarang 16 derajat Celcius ya. Jadi ini sekarang lagi turun salju. Itu saljunya lumayan ya, tebel. Nah, ini kejadian ini nih sebetulnya tuh termasuk langka ya di Texas. Karena itu jarang-jarang Texas itu mendapat snow, dan ini itu lebih dari 30 tahun, siklus 30 tahun ya, lebih dari 30 tahun tuh Texas mendapatkan suhu terendahnya. Ini saya bacakan ya, kemarin saya sempat browsing, itu Februari 1899, itu Houston itu pernah mengalami suhu hingga sekitar 6 derajat Fahrenheit. Kemudian pada Januari 1930 itu Houston dapat suhu hingga 5 derajat Fahrenheit. Kemudian Desember 1989 itu 7 Fahrenheit. Kemudian Desember 83 itu 11 derajat Fahrenheit. Dan sekarang ini Houston ada di 16 derajat Fahrenheit dan mungkin akan turun lagi hingga nanti malam atau besok pagi ya. Saya belum cek itu weathernya lagi. Jadi ini termasuk pemandangan langka ya pemirsa ya. Jadi kebetulan listrik juga mati di rumah saya. Ini di sekitar rumah saya ya, karena apa ya, mungkin terlalu tinggi bebannya karena ini kan dingin sekali ya, sehingga minus derajat Celcius. Jadi bisa listrik tuh bisa kemungkinan mati. Oke, nanti akan saya perlihatkan pemandangan di sekitar rumah saya. Jangan kemana-mana, stay tune.
Selamat pagi, ini di daerah rumahku ya guys. Aku lagi jalan-jalan yang ngajakin Mas Herwin, biasalah minta temenin. Aku mau lihat-lihat park di dekat rumah aku. Ini rumahnya seperasa di luar negeri kalau begini. Tapi kalau di luar malah nggak dingin loh. Ini aku sama Mas Herwin lagi jalan pagi sambil lihat-lihat snow. Itu di belakang aku udah putih-putih ya guys ya. Ini rute yang biasa aku suka jalan pagi atau naik sepeda di sini. Yang punya generator langsung deh dinyalain generatornya. Aku nggak punya. Ini kita sudah sampai di parknya. Itu yang biasa untuk main sepeda. Skateboard. Lumayan ini berbakar kalori ya. Bebeknya dengan santainya berenang. Nanti aku tunjukin ya pemirsa. Bener-bener nih snow. Tuh bebeknya di sana. Berenang. Tuh bunyinya guys. Dengeran kan ya? Ini jarang-jarang momen langka ya pemirsa ya kalau di woodland ini seperti ini.
Halo, good morning. Kamu lapar ya? Pemirsa, di depan itu tuh SMP ya. Jadi SMP-nya anak-anak dulu. Jadi mereka karena jaraknya terlalu dekat, itu mereka tidak ada fasilitas untuk antar jemput bis sekolah. Jadi mereka kalau sekolah harus jalan kaki atau diantar orang tuanya. Tapi karena dekat ya jalan kaki saja sekalian olahraga ya. Kecuali kalau lagi hujan tuh baru saya jemput biasanya. Tuh bagus ya pemandangannya ya. Ini Woodland nih jarang sekali nih dapet pemandangan seperti ini. Itu pemirsa ada yang bertelur tuh. Dijagain sama mboknya, sama mamanya, telurnya. Dinginan nggak ya itu? Kesian juga ya. Lumayan nih dibikin telur asin kan enak juga ya pemirsa ya. Gimana menurut Anda? Apakah saya ambil atau saya biarkan saja? Kasihan kalau diambil ya. Udah biar di situ aja. Siapa tahu nanti jadi anak bebek lagi. Baik-baik ya, Bek, di situ ya. Tuh pemirsa, sampai doyong. Keberatan es. Lagi dibersihin Mas Erwin. Tutorial cara membersihkan salju di kaca mobil. Salju tapi udah es. Emang ini cerah ya pemirsa ya. Sekarang nih ada matahari tapi suhunya tuh tadi saya cek 14 degrees. Jadi tambah dingin. Kurang panjang itu, Mas. Pemirsa ya, suasana di daerahku itu tadi sekolahan di sebelah kiri. Ini jalannya udah es, tadi sempat selip. Jadi mesti harus pelan-pelan setirnya. Ini kita mau balik saja. Putar balik. Enggak jadi, pemirsa, mengerikan. Itu sekolahannya. Ini soalnya mobilnya kalau untuk salju ini harus penggerak apa Mas? Penggerak depan belakang ya. Sedangkan ini mobilnya nggak four wheel drive, jadinya ya itulah slippery, gampang slip. Ini jendelanya samping kanan saya nggak bisa dibuka ya pemirsa ya. Jadi terpaksa harus di depan, dan ini di depan aja itu es semua, ini nggak bisa aku beku soalnya nggak terlalu bersih. Mas Irwin tadi bersihinnya cuman kacanya dia sendiri, padahal di sini kan untuk kamera ya. Ya lumayan. Ini saya kalau belok kanan kiri kameranya agak susah, kepentok sama kepentok es, semuanya es, jadi pandangannya nggak bisa leluasa. Ini sudah
paling enak sebetulnya jalan kaki. Paling enak itu jalan kaki. Risiko kalau bawa mobil, kalau nggak pinter drive-nya bisa licin, karena Texas ini kan bukan daerah salju ya. Jadi memang apa, dari dinas transportasi gitulah istilahnya tuh memang nggak terlalu siap seperti negara-negara yang musimnya ada saljunya. Jadi kalau biasanya tuh harusnya jalannya dikasih garam atau dikasih chemical gitu supaya nggak licin. Tapi di Texas kan memang jarang sekali salju, jadi memang jalan-jalan tuh nggak diberi apa chemical atau apa yang untuk supaya jalannya tidak licin, tidak jadi es, snownya tidak jadi es. Itu mobilnya juga sepi ya, jarang mobil ya, karena ya orang Texas sendiri mobilnya jarang yang 4-wheel drive, karena nggak perlu ya, selain mahal juga kalau 4-wheel drive itu ya memang biasanya memang mobil itu dikondisikan untuk yang di area yang bersalju. Tapi lumayan juga banyak, tapi ya harus pelan-pelan. Ada tips-tipsnya untuk mengendarai di jalan salju, Pak? Gimana? Pelan, nggak boleh ngegas mendadak, nggak boleh ngerem mendadak, konsisten, stabil. Speednya nggak boleh berubah-ubah, pelan aja, slow. Ikuti aja arah mobilnya, kalau jangan dilawan, kalau belokan aja biarin aja dia jalan sendiri, nanti kan ngoreksinya pelan-pelan. Kita udah lewat rumah, ini udah agak jauh nih jalan. Iya, gitu ya, gitu ya pemirsa ya. Jadi tips-tips untuk mengendarai mobil di jalan yang bersalju itu seperti itu. Mas Irwin sendiri sebetulnya nggak terlalu banyak pengalaman mengendarai mobil di salju, karena yang nggak tinggal di daerah salju. Biasanya itu berdasarkan pengalaman kalau kita liburan ke Colorado aja biasanya. Ini udah lumayan jauh dari rumah. Nanti saya lanjutkan lagi ya. Untuk yang masih dilapisi salju itu lebih gampang ya, maksudnya untuk manuver pilok-piloknya dibanding dengan yang lapisan saljunya sudah nggak ada. Itu ya, depan itu kan hitam tuh, gelap, itu sudah es tuh pemirsa. Kelihatan rodanya tuh lari-lari nggak jelas gitu loh, nggak steady, nggak mantep gitu. Tolong mas, itu airnya tolong di. Nah, pokoknya kalau lihat yang di depan itu masih permukaannya masih putih salju, itu cenderung lebih gampang ya mas kalau untuk drive-nya ya. Nah yang di depan nih kan abu-abu nih guys nih. Nah ini sudah jadi es, ini mesti harus hati-hati. Ini namanya black ice. Nah istilahnya black ice. Nih kalau lampu merah ini dari jauh-jauh sudah mengerem ya Pak. Jadi ngeremnya nggak boleh mendadak. Dilepas gasnya aja. Oh dilepas gasnya aja. Jadi ini nggak injek rem ya? Terus nanti kamu mundur gimana? Ya enggak. Tetap kalau udah berhenti nggak apa-apa. Jadi pokoknya jangan mendadak ya pemirsa. Ini masih merah. Udah hijau ya. Selip nih. Nih selip nih kelihatan nih, berasa. Kita harus pelan-pelan. Ya alhamdulillah terlewati. Berasa tadi nggak maju itu rodanya. Rodanya muter tapi mobilnya nggak maju. Ini kita mau pulang aja. Soalnya takut juga kalau kenapa di jalan.
putih ini lebih gampang, lebih keset ya Pak ya, istilahnya gitu ya Pak. Lebih ada menggigit, Lebih ada menggigit, traksinya, ada belum jadi, lebih mencengkerem ya, lebih mencengkerem gitu ya, belum jadi es. belum jadi es. Oke pemirsa, kita udah di rumah lagi ya, jadi jalan-jalannya kita batalin aja, soalnya ngeri juga di jalanan tadi, licin. Lebih baik di rumah daripada menyesal kemudian tiada berguna. Senin 15 Februari jam 2.28, suhunya 31 Fahrenheit. Suhu di dalam 58 Fahrenheit. Bertahan di dalam suhu dingin di dalam rumah karena listrik yang mati. Oke pemirsa, ini sekarang jam 2. Di luar tuh panas ya, mataharinya cerah, tapi suhunya masih 21. Tuh ya. Ini sepintas di backyard saya. Ini nanti malam masih dingin ya, masih drop lagi suhunya. Kalau menurut weathernya itu nanti malam itu masih drop lagi ya suhunya. Kalau menurut ramalan cuacanya itu nanti sampai 10 degrees, 10 derajat Fahrenheit. Jadi semakin lebih dingin dari sekarang, dari tadi pagi maksud saya. Oke, nanti akan saya lanjut lagi. Selamat pagi, ini hari Selasa tanggal 16 Februari jam 6 pagi, suhu 13 Fahrenheit. Ini adalah suhu terendah dari rangkaian badai salju yang ada di daerah saya. Menurut handphone saya, suhu 10 derajat Fahrenheit. Spring itu area di mana lokasi saya tinggal. Selamat pagi pemirsa. Hari ini hari Selasa. Kita lihat ya depan seperti apa. Ya. Semuanya masih putih-putih. Saljunya sudah mulai menipis. Dan udaranya tapi masih dingin sekali. Oke, selanjutnya kita lihat ke belakang rumah. Saljunya masih banyak, masih tebal dan sangat dingin ya pemirsa ya. Ini sekarang jam berapa ini? Sekarang jam setengah 10 lebih 10. Ini suasana pagi di backyard saya. Tuh saljunya masih banyak. Meskipun matahari cerah ceria, tapi suhunya ini masih minus 6 derajat Celcius.
atau sekitar 20 Fahrenheit. Hai pemirsa, sekarang hari Selasa ya. Apa kabar semuanya? Ini sekarang dingin, jadi mari kita menikmati hari ini dengan suhu yang dingin seperti ini, dengan sajian sarapan saya pagi ini. Ini ada edamame, pisang rebus, singkong rebus, dan ubi rebus. Sedangkan minumnya ini adalah wedang jahe untuk menghangatkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, nikmat sekali, masih beruap ya ini ya. Panas sekali, biar cepat dingin kita taruh sini. Oke, sambil ngobrol ya tentang badai salju ini. Kemarin tuh sempat mati lampu dari jam 5 pagi ya, sekitar subuh lah, setelah subuh sampai nyala itu baru sekitar jam setengah 4 sore. Jadi di dalam ruang yang kedinginan itu saya pakai jaket, pakai kaos kaki, pakai baju berlapis-lapis karena suhu di dalam itu sekitar 60-50 derajat Fahrenheit ya. Itu kalau di Celcius kan berapa tuh? Pokoknya dingin, nggak kuat. Padahal paginya saya sudah untuk habiskan waktu buat jalan pagi, tapi mesti harus balik ke rumah juga, dan suasananya dingin sekali. Alhamdulillah listrik udah nyala, jadi malam tadi kita tidur dengan nyenyak. Kemudian dari kejadian ini banyak sekali ya dampak dari badai salju ini. Diantaranya itu pemadaman listrik yang bergiliran karena beban yang tidak kuat, terlalu tinggi ya untuk kondisi yang dingin seperti ini. Kemudian mungkin di beberapa tempat ada kebocoran pipa karena tekanan air yang tinggi di dalam pipa. Kemudian ada juga, nanti saya sertakan videonya, cuplikan di sebuah stasiun televisi. Itu ada kejadian seorang ibu dan anak yang meninggal di dalam mobil karena listrik mati. Mereka mencari untuk mencari udara hangat ya, untuk menghangatkan badan. Akhirnya mereka di dalam mobil. Kemudian ada juga yang menyalakan fireplace, jadi api yang di tempat perapian itu. Saya kurang tahu, tapi mungkin terjadi kebakaran di rumah karena mungkin tidur atau gimana, lalai untuk mematikan. Karena nggak mungkin dimatikan juga ya, mesti apinya harus nyala terus, karena kalau mati mungkin jadi dingin sekali. Akhirnya kejadian rumahnya terbakar dan ada beberapa anggota yang keluarga yang meninggal dunia. Oke, sampai di sini dulu saja liputan saya tentang badai salju di Texas yang memang jarang terjadi, yang disebabkan karena udara dingin dari kutub utara, kemudian disertai juga dengan uap air yang dari pokoknya yang dari bawah sama dari atas, yang dari Teluk Meksiko sama yang dari kutub utara itu mengumpul di Texas. Jadi terjadilah badai salju ini yang memang jarang terjadi. Sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bisa dinikmati oleh kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di next video. Bye, assalamualaikum.